Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Al-Kausar. Saya dari kelas 11 IPS 3 bersama teman kelompok saya, Daviana Marsa Zahriani, Nadia Kalista, dan Muhammad Arki Safana. Di sini kami akan menjelaskan tentang ancaman terhadap NKRI. Segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan dari lagu Sabang sampai Merauke, dapat kita sadari bahwa betapa luasnya wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman yang dimiliki dari tiap-tiap pulau menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi kebinekaan, suku bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Dengan kebinekaan tersebut dapat memecah belah persatuan Indonesia jika tidak kita waspadai. Oleh karena itu, segenap warga negara Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintahan dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Saya Daviana Marisa Zariani. Di sini saya akan menjelaskan apa penyebab dan upaya yang dilakukan untuk mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita sebut NKRI. Penyebab terjadinya ancaman adalah salah satunya dari luas wilayah Indonesia yang tersusun atas pulau-pulau yang banyak. Dan Indonesia juga memiliki karakteristik wilayah yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang besar mengakibatkan timbulnya keanekaragaman, keberagaman, dan kebinekaan yang menyebabkan hal-hal tersebut berpotensi sekaligus ancaman bagi NKRI. Upaya untuk mewaspadai ancaman tersebut adalah segenap warga negara Indonesia harus mewaspadai segala ancaman yang dapat memecah belahkan bangsa ini. Selain itu juga setiap warga negara Indonesia harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, terus dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Ancaman tersebut dapat berasal dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Saya Nadia Kalista akan menjelaskan tentang pengertian pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Persekatan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Legitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persekatan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati. 2. Tersebarnya dokumen-dokumen rahasia milik pribadi atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat ketiknyamanan pada masyarakat. 4. Ancaman di bidang ideologi. Pengertian ideologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata yaitu idea dan logi. Idea artinya melihat, sedangkan logi berarti pengetahuan dan teori. Pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ancaman integritas nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah yaitu Pancasila. Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. 1. Dari luar negeri. A. Mangkarnya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. B. Adanya campur tangan politik dan bahan-bahan asing di dalam negeri. C. Maraknya media propaganda asing. D. Domba yang dilakukan pihak asing. E. Pemberlakuan aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain.
dari dalam negeri, munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. B. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. C. Sikap apatis terhadap pemerintah. D. Sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. E. Kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. F. Pemberontakan PKI. G. Gerakan separatis GAM di Aceh. H. Adanya provokasi kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mendukung unsur SARA. Contoh kasus dan ancaman ideologi: pemberontakan PKI, gerakan separatis di GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang politik. Pengertian ancaman di bidang politik: integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman yang berdimensi politik bersumber dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbuhkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang politik: A. Politik uang atau money politik. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah oknum pejabat pemerintah. Politik uang masih terjadi untuk menyelesaikan suatu perkara sehingga menjerumuskan suatu tindak korupsi. Politik SARA adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi. Politik oligarki adalah pemerintahan berikut sebagai sistem yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh suatu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. D. Penyerangan batas wilayah. Kasus Ambalat. Kasus Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian tapal batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh masyarakat dan Malaysia. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI. Saya Muhammad Raki Savana dan kelompok saya telah menjelaskan ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.